Selamat pagi anak-anak kelas 9. Sesuai janji Miss akan bikin video pembelajaran dari transformasi geometri, tetapi pada ini masih dalam translasi dan refleksi ya. Nah, transformasi geometri terdiri dari 4 komponen, yaitu satu translasi atau pergeseran. Jadi dia digeser sebesar berapa faktor. Refleksi pencerminan. Ketiga, rotasi perputaran. 4, dilatasi perkalian. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari di dalam transformasi geometri. Nah, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa arti dari transformasi geometri. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau membentuk benda. Ya, dia mengubah posisinya atau ada yang mengubah bentuknya ya. Nah, secara matematis transformasi adalah sebuah benda datar, berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada sebuah benda ke tempat lain pada bidang yang sama. Ya. Transformasi itu secara matematis adalah sebuah benda datar yang ditransformasikan benda datar, berarti memudahkan atau memindahkan atau memetakan semua titik pada sebuah benda ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi ada yang mengubah posisi benda atau bangun, tetapi bentuk dan ukurannya sama dengan sebelumnya. Nah, sudah, transformasi itu ada yang mengubah posisi benda atau bangun, tetapi bentuk dan ukurannya sama dengan sebelum ditransformasikan ya. Yang berubah itu hanya posisinya ya, hanya posisinya. Nah, sekarang bagaimana kita masuk ke yang pertama, pergeseran. Pergeseran disebut juga dengan translasi. Jadi bahasa matematikanya translasi ya. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini gambar segitiga ABC. Kalau masih ABC, ini masih gambar asli, tapi kalau ada A aksen yang di atas ini aksen garisnya, B aksen, C aksen, ini sudah bayangan. Artinya ini sudah segitiga setelah digeser atau setelah ditranslasikan ya. Nah, ini aslinya di sini berpindah ke sini. Nah, ini bergeser, bentuknya masih sama ya, gedenya atau besarnya masih sama, yang berubah itu hanya posisinya ya. Nah, dia berubah sebesar berapa faktor ya, coba kita cek dulu. Nah, dia ke kanan berpindah sebesar 1, 2. Kita harus lurus ke B ya. B pindah ke B, C ke C, A ke A ya. Nah, untuk meraih B berarti kita lurus dulu ke kanan, berarti itu nilai X. 1, 2 ya. Terus ini masih di sini, kita harus naik ke atas sebesar 1, 2. Jadi translasinya 2, 2. X-nya ke kanan 2, kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri negatif ya. Y-nya ke atas 2, kalau Y ke atas positif, Y ke bawah negatif. Coba kita geser ke kanan 1, 2, naik ke atas 1, 2, benar kan? 2, 2, C 1, 2, 1, 2 ya. Jadi translasinya 2, 2. Jadi yang berubah itu adalah posisinya, gedenya atau besarnya bangun itu, ukuran bangun itu sama ya, bentuknya juga masih sama. Nah, translasi terjadi jika menggeser bangun dari suatu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Proses translasi bisa dilakukan dengan cara menggeser bangun ke segala arah, yaitu boleh ke atas, boleh ke bawah, dan boleh ke samping seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk itu rumusnya, kalau ada titik XY seperti titik beta di 2,2 ditranslasikan terhadap AB, seperti tadi translasinya adalah terhadap 22 karena digeser ke kanan 2 ke atas 2. Maka letak bayangannya menjadi X tambah A ya, dan Y tambah B. Nah, coba ini. Tadi ini ukurannya B-nya 22, ditranslasikan sebesar 22, berarti 2 tambah 2 adanya di 4.
ya. 2 tambah 2, 4. Jadi posisinya 4, 4. Nah, seperti itu cara mencari bayangannya kalau secara matematisnya, ya. Contoh, suatu titik A 2,4 ditranslasikan sejauh 3, min 2. Tentukanlah hasil translasinya. Berarti kita translasikan X, Y ditranslasikan sebesar AB. Maka X tambah A, X-nya tambahkan dengan A, Y tambah dengan B. Ini nanti adalah daerah bayangannya, ya, bayangannya. Maka 24 ditranslasikan dengan 3 min 2, maka bayangannya adalah 2 tambah 3, 4 tambah min 2, jadi 5, 2. Jadi tadi titiknya adalah A. Jadinya kalau udah bayangan A aksen sama dengan 5, 2. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi masih di A, setelah ditranslasikan dia menjadi A aksen sebesar 5, 2. Nah, kamu lihat caranya. Ya, gampang ya. 2 plus 3, 4 plus min 2. Jadinya 5, 2. Nah, masih sangat mudah, Kemudian kita ke pencerminan, ya. Sebelumnya kita ada gambar dulu ini, ya. Oke, pencerminan. Pencerminan itu sering disebut dengan refleksi, ya, refleksi. Nah, cara pencerminan, tiap titik dan bayangan mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Artinya ini, C ini adalah segitiga asli dan ini sudah setelah dicerminkan. Jarak C ke cermin ini yang menjadi cermin di sini dicerminkan terhadap sumbu Y sama terhadap jarak bayangan ke cermin. Nah, itu arti nomor 1. Jika titik dan bayangan mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. C dengan garis pencerminan sama dengan C aksen dengan garis pencerminan. A dengan cermin ini sama dengan A ini A ya. Ini A ini dengan cermin. B juga dengan cermin sama dengan B, aksen dengan cermin. Penghitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Jadi ini pencerminan jaraknya tegak lurus. Kalau tegak lurus itu dia memotong ini. Nih ya, tegak lurus. Nah, bentuk bayangan sama dengan bentuk gambar asli. Ini aslinya bayangannya sama. Hanya saja bayangannya jadi kebalikan dari aslinya. Ini nih, jadi ibarat kita ada di depan kaca. Jadi bayangan kita itu menghadap kaca dan kita juga menghadap kaca, itu maksudnya, ya. Nah, hasil pencerminan itu ada rumusnya seperti ini. Ada pencerminan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, saya tunjukkan dulu gambarnya. Ya. Coba, ini adalah sumbu Y. Ya, ini sumbu X. Jadi kalau misalnya ini cermin garis sumbu X berarti dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kalau dia dicerminkan terhadap ini. Kalau misalnya dicerminkan terhadap sumbu X berarti ini dicerminkan ke sini, ini cerminnya, berarti bayangannya di bawah, ya. Kalau terhadap sumbu X bayangannya harus di bawahnya, ya. Nah, ini sumbu Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y bayangannya ada di sampingnya, dari sini jadi ke sini atau dari sini ke sini. Kalau sumbu X dari sini pindah ke sini atau dari sini pindah ke sini. Karena sumbu X yang datar ini. Jadi kalau di sini kita, berarti bayangan kita ada di sini. Atau sebaliknya kita di sini, bayangan kita ada di sini. Nah, kalau terhadap sumbu Y, kalau kita ada di sini, ini cerminnya, sumbu Y-nya, berarti bayangan kita ada di sini. Kalau kita ada di sini, bayangan kita ada di sini. Nah, ini terhadap sumbu Y sama dengan X. Kalau di sini kitanya, berarti bayangannya ada di sebelah sini. Sebaliknya, kalau kita di sini, bayangan kita ada di sini. Nah, ini cermin terhadap sumbu Y sama dengan min X. Jadi kalau kitanya adanya di sini, bayangan kita ada di sebelah sini. Ya, atau sebaliknya kalau kitanya ada di sini, bayangannya ada di sini.
ya. Nah, jadi perhatikan, ini cerminnya kalau sumbu X, cerminnya kalau sumbu Y, cerminnya kalau Y sama dengan X, kalau Y sama dengan min X. Kalau kita di sini Y sama dengan min X, bayangannya di sini. Kalau kita di sini Y sama dengan X, bayangannya di sebelah sini. Kalau kita di sini kita cerminkan terhadap sumbu X, bayangannya di sini. Jadi ya kebalikannya ya. Jika kita di sini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan kita adanya di sebelah kanan. Seperti itu. Nah, coba ya, kalau ada titik min 23 ya, dicerminkan terhadap ini di sini 2 min 23 dicerminkan terhadap sumbu Y, berarti dia di sini. Ini garis Y ya. Jadinya 2 min 3. Kalau ini titik A dicerminkan terhadap sumbu X, ini sumbu X, berarti bayangannya harus di bawah, menjadi min 2 min 3. Kalau ini tadi titik A dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, ini kita nyebrang ke sini dong. Ini tadi garisnya Y sama dengan X, berarti di sini 3 min 2. Kalau kita di sini dicerminkan terhadap garis ini, nah kita ini seberangnya. Garis Y sama dengan X ini seberangnya. Jadi dia min 3, 2. Nah, seperti itu. Maka ada rumusnya. Ini dia. Jika dicerminkan terhadap sumbu X dengan titik XY, maka bayangannya nanti menjadi X min Y. Jadi yang min itu Y. Jadi kalau misalnya min 2, 3, bayangannya menjadi min 2, min 3. 3-nya itu jadi negatif sesuai dengan rumus yang ini, ketentuan yang ini. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, masih titik yang sama, min 2, 3, maka yang jadi negatif adalah X. Jadi min X, Y. Maka di sini X-nya negatif, kita kalikan lagi negatif jadi positif. Min 2, 3. 2, 3 ya, bukan min 2, 3 ya. Kenapa? Karena ini tadi udah negatif. Kalau negatif menjadi 2. Kalau Y sama dengan X, dengan titik koordinat X, Y, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan X, maka kebalik. Y-nya di depan. Y, X. Jadi kalau min 2, 3, maka dia menjadi 3, min 2. Kalau Y sama dengan min X, ya, dengan titik koordinat X, Y, ya. Nah, dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan min X, maka dia dibalik tapi dua-duanya dia negatif, min Y, min X. Jadi min 2, 3 ini menjadi min 3, min 3, 2. Tadi duanya sudah negatif kali negatif jadi positif. Jadi rumusnya adalah ini di bayangan ini. Kuncinya di bayangan ini. Kamu ikutin bayangan ini ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian tentang garis simetri. Pencerminan itu memiliki sifat yang sama dengan simetri lipat. Sebuah bangun mempunyai garis simetri lipat jika ditemukan garis yang dapat membaginya menjadi dua bagian yang sama, di mana satu bagian merupakan refleksi dari bagian yang lain. Jadi dari sifat pencerminan merupakan contoh dari garis simetri. Jadi setengahnya itu dia memotong bagian yang sama di tengah. Contoh H ini dipotong ya sesuai ini, jadi terbagi menjadi dua bagian yang sama. Kalau dilipat ditutup dua-duanya ya, kalau dilipat ke atas juga. Nah, ini merupakan contoh dari pencerminan. Kalau ini dicerminkan terhadap ini, maka bayangannya adalah seperti ini, gitu maksudnya. Kalau ini dicerminkan terhadap garis ini Y, maka bayangannya seperti ini, itu maksudnya. Jadi sumbu simetri itu adalah dimana kalau kita melipat sebuah benda, dia tetap menutupi bingkainya, ya, tetap menutupi bingkainya. Nah, seperti itu. Nah, sampai di situ dulu penjelasan saya. Nah, kamu buka nanti uji kompetensi bab 4 halaman 120 ya. Kamu kerjakan nomor 1, 2, 5, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16. Kerjakan seperti biasa, kumpulkan linknya di grup kelas. Terima kasih, selamat mengerjakan.